nama Tuhan kita bersyukur dan kembali ketemu lagi akan mempertemukan kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan tak beraja. Tuhan tak beraja, kami selalu rindu, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak berjanji dalam semua, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua, terlebih adik-adik kami yang lagi di rumah saat ini Bapa yang baik. Tuhan menolong mereka dan beri kekuatan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dalam situasi apapun saat ini Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, Tuhan kuatkan mereka yang baik. Tuhan tolong semuanya, berkuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Tuhan terima kasih, kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan semua hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bila nama Tuhan kita akan pergi dan kita katakan bersuka-cita. Amen.
Persiapkan nanti kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan seperti wanita. Adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkata Engkau tolong apapun yang disampaikan oleh kakak-kakaknya nanti biarlah menjadi bekal untuk masa depan anak-anak nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam adik-adik kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kami lebih percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membuka kitab kita membuka di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tema yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu pentingnya membaca Alkitab. Mengapa adik-adik? Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting di dalam setiap kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Bagaimana iman kita bertumbuh kalau kita tidak membaca Alkitab? Nah, untuk itu kakak mengajak kita supaya kita selalu membaca Alkitab. Karena apa? Dengan kita membaca Alkitab, iman kita semakin bertumbuh. Nah, adik-adik kakak mengajak kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 ini firman Tuhan mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Jadi di sini adik-adik yang terkasih bahwa bukan dengan kekuatan, kehebatan setiap penulis yang mereka menulis Alkitab ini, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan mereka, kepintaran mereka, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi segala tulisan baik dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya adalah firman Tuhan. Semuanya adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan
kepada penulis. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menulis Alkitab kurang lebih 40 orang yang menulis Alkitab. Ya, pentingnya kita membaca Alkitab, karena dengan kita membaca Alkitab, iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam dunia, ya, sama seperti kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal mengapa kita harus membaca Alkitab. Yang pertama yaitu untuk mengajar kita. Amin. Kita baca di ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu mengajar setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup saling mengasihi, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, ya, artinya hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup sesuai dengan relnya Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, supaya kehidupan kita tetap berada di dalam Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita supaya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu firman Tuhan itu adalah menyatakan setiap kesalahan kita. Jadi di hadapan Tuhan adik-adik tidak ada yang tersembunyi. Contohnya kita melakukan kesalahan, kita suka meso-meso. Contoh, kita suka melawan orang tua, suka minum bu, suka merokok. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana kehidupan kita yang tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi pentingnya kita membaca Alkitab karena untuk menyatakan setiap kesalahan kita. Bukan berarti adik-adik bahwa firman Tuhan itu jahat, tidak. Ya, kalau kita melihat di selanjutnya di situ firman Tuhan menyatakan bahwa untuk menyatakan kesalahan, ya. Jadi walaupun kita menyembunyikan setiap dosa atau kejahatan kita kepada teman, kepada orang tua, kepada kakak-kakak, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya kita membaca firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kakak percaya bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan Tuhan pasti mengingatkan. Ya, jadi bukan hanya firman Tuhan mengajar kita, tetapi menyatakan setiap kesalahan kita. Yang ketiga yaitu untuk mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan menyatakan bahwa untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, tujuan itu adik-adik bukan menuntun kita kepada kecelakaan, bukan, tetapi menuntun kita dalam kebenaran. Ya, kebenaran yaitu kepada Tuhan Yesus. Ya, nah untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Ya, ketika kita mendapat suatu masalah apapun, ketika di situ kalau kita membaca Alkitab, maka iman kita pasti bertumbuh. Karena firman Tuhan itu diilhamkan, ya, diilhamkan kepada setiap penulis yang ada. Ya, untuk itu adik-adik yang terkasih, firman Tuhan itu yang pertama mengajar kita. Amin. Yang kedua yaitu untuk menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga yaitu untuk mendidik kita dalam kebenaran. Jadi biarlah renungan kita hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah dari jahat, dan paling punya kerajaan, kuasa,
Ya, kita bersyukur ibadah kita sudah selesai, khususnya untuk tunas remaja dan pelajar. Jangan lupa kita akan ketemu dengan video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.